Padahal waktu aku wis ngomong sempat ngomong ya ngomong lumayan suwe lah tapi embuh ya aku tak balik maning maring wonge sih. Ente maksudnya siapa sih ngomong siapa? Ya ana lah pokoknya ente paham wonge. Suka juga jago sih yakin. Orang muni enggak ngomongin gosip cuma maksudnya barangkali bukan ente bisa ngono. Oh angel. Bisa ngrewangi. Angel Soalnya melas. Watek Jun, watek. Iya sih emang watak Ari sih. watek kayak jari untuk gawang ngurak sih ya. Iya. Ya tapi alon-alon sih moga-moga bisa sih. Yang bos suwe tua dewek ka. Ya karuan, tak karuan. Iya. Ya wis ya kok wis lah. Kamu mulai apa beli ke? Yuk, mulai 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di acara ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Di sini masih ada Bro Ayung. Seperti biasa dia mungkin mau berbagi cerita ya. Betul. Kita nggak tahu ceritanya apaan. Ya udah gitu aja, waktu dan tempat langsung aja dikasih ke Bro Ayung. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Pi. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami di dua Biyung apa-apa ini lah. Yang penting kita ada kami berdua ya Bi ya. Nah niatnya kami mau ngobrolin yang horor-horor. Semoga bisa menghibur dan juga sehoror mungkin ya Bi. Sehoror, jangan terlalu horor ya Bi. Jangan terlalu horor. Jangan terlalu horor. Baik. Bro, mejanya jalan sendiri, Bro. Wah, apa ya? Deteksi dulu. Wah, kaki. Ya, jangan kaki. kayak Ya, gitu. sorry. Jangan selalu dihubung-hubungkan dengan yang ini. Settingan ya, settingan. Kan Ini settingan. Ya. Ini udah dikarang jangan-jangan nih. Enggak belum. Ini tadi kurang lempeng soalnya tuh. lempeng, Lihat di kamera tuh kurang sonoan dikit nih. Nih gue gerakin lagi. Sonoan dikit tuh. Nah, Oke. Tadi aku mau cerita apa lali ya. lupa ya. Kalau nggak lupa nggak seru, Bro. Gak seru, baik lah. Oke. Yang biasanya diawali dengan ini adalah sebuah kisah. Oh iya. Sebuah kisah tentunya, Iya, Mas betul. Bi, gitu. Biasanya kayak gitu. Benar. Memang aku mau ngomong kayak gitu tapi lupa. Biasanya langsung ingat. Kita mulai ya. Ini adalah sebuah kisah Mas Riam dan kawan-kawan juga. Aku nggak ngomong sama situ doang soalnya. Sebuah kisah dari seseorang yang bernama Kasman. Udah pernah belum ya? Nama samaran soalnya. Belum kayaknya. Belum ya, Kasman. Kasman pria berumur 40-an tahun lah, Bi. 40 tahun, dia itu seorang driver, Bi. Umuran lu dong ya berarti. Umuran lu. Pasti nggak ngaku gitu. Ya ngaku juga nggak apa-apa, dan dikit. Ada yang bahas kemarin masalah Ini umur berarti ini. ini kayaknya cerita lu sendiri nih. Cuman namanya disamarkan jadi Enggak sih, Kasman. bukan ceritaku. Tapi ini juga cerita udah lama. Jadi dia itu driver apa ya kalau di sini ngomongnya angkot koasi kalau di sana ya. Soalnya saya bukan di sini. Angkot. Ya udah angkot aja. Angkot, itu ya. lebih familiar kayaknya. Itu angkot, tapi di tahun-tahun dulu yang nyatanya dulu itu kan belum ada yang rame Grab, ojol segala macam. Jadi Nggak angkot. usah nyebut merek. Iya, tadi Grab itu nggak bayar kita, jadi nggak usah Gitu diiklanin gitu. siapa tahu terpancing gitu. Enggak bakalan Tetep aja gitu ya? nggak bakalan. Oke, sebut saja ya itulah tadi. Ojol gitu aja. Sama Grab ya, Bi. Sama Grab, sama Gojek, sama Semuanya semuanya pokoknya. gitu Iya, ya. jangan disebut tapi tolong. Ya, sama online shopping nih, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, Masuk apalagi. aja semua ke sini, masukin Bi. Bebas pokoknya kita. Oke, nah Murah-murah di waktu pokoknya. itu, Bi, belum rame kayak gitu. Jadi sarana angkutan umum menjadi sebuah pilihan utama untuk para warga kota maupun kota dan desa di situ ya. Warga perkotaan di samping memang kendaraan pribadi. Jadi ya kalau sekarang kan geliatnya udah mulai berkurang karena banyak yang tadi itu. Kalau dulu rame apalagi mangkalnya di terminal seperti itu, Bi. Nah, itu Kasman itu memulai bukan bisnis Bi. Sebagai seorang supir itu belum lama sebenarnya. Itu baru profesinya baru sekitar 5 tahunan. Tapi cukup menjanjikan waktu itu. Dan itu dia mulai profesi itu juga karena memang tadinya kan kerja di pabrik. Masih daerah pinggiran Jakarta, Bi. Itu pabrik garmen, tapi karena memang dia dapat pengurangan karyawan, kena dia waktu itu, akhirnya jatah uang tadi yang disimpan selama ini, aku buat beli batangan begitu, buat beli batangan mobil koasi kayak tadi angkutan kota. Nah itu
Ini suatu saat Kasman itu mengalami sebuah peristiwa yang sangat di luar nalar menurut dia gitu. Karena apa? Dia itu mangkal kan dari siang dia misalnya pagi itu dia nggak langsung berangkat, ada disewain sama teman, dipegang sama teman sampai jam 12. Dia berangkat itu jam 12, mobil dianterin ke kontrakannya dia, baru dia berangkat ke terminal gitu. Nah ini nanti jam kerjanya dari jam siang hari habis zuhur bisa nyampe malam mungkin jam 9, tengah 10 sampai kadang juga jam 11. Namun pada suatu hari itu di masa itu ya Bi, ini dia mangkal di terminal tuh mengalami kejadian yang aneh. Gimana nggak aneh, soalnya koasi itu, angkutan itu kan mangkal berjajar begini ya, mangkal berjajar begini berurutan, siapa yang datang duluan pasti ya begitu ngantri. Nah, itu jamnya jam sore sekitar ya jam-jam setengah 5, jam 5 begitu. Itu lagi rame-ramenya orang pulang dari kerjaan ya kan. Itu biasanya kalau sebentar aja udah langsung penuh, penuh berangkat, ada timernya juga. Dia nggak pakai connect, dia nggak pakai connect begitu ya. Nah itu ada yang aneh. Ini terminal lagi rame-ramenya, banyak orang calon penumpang itu banyak banget, tapi nggak ada satupun yang masuk ke angkotnya dia, Bi. Si timer ini berusaha ini trayeknya dia. Caloknya iya, gitu. aku nggak mau ngomongin daerah mana, pokoknya yo angkot naik gini, tapi nggak ada satupun yang masuk ke angkotnya Kasman. Kasman cuman tadinya sih biasa aja, dia di warung sebelah begitu, ada warung kopi. Dia nggak terlalu peduli, nggak terlalu ngingetin, nggak terlalu ngeliatin gitu angkotnya. Paling ntar lagi juga penuh gitu, orang ramai begini. Tahu-tahu kok makin lama kok ini nggak ada, si tadi timernya nggak ngomong man berangkat man, nggak kayak gitu, bang berangkat bang. Pas dia nongok keluar begini, kok angkotku masih sepi. Justru yang ramai belakangnya, belakangnya angkotnya Kasman. Ini mulai curiga. Loh, Din, namanya kan Udin yang timernya, Udin Pele waktu itu namanya. Din, kok nggak diisi depan angkotku gimana kan? Bilang gitu kan. Man aneh man, gak ada yang mau man. Gak ada yang mau gimana, orang sama-sama angkot. Emang kenapa emang? Jangan-jangan ada teleknya apa ada apanya begitu kan? Kok nggak mau masuk ke angkotnya aku gitu. Dia ikutan ke situ, ikutan sama si Pele, sama Udin Pele. Jadi dia narik penumpang begitu. Ayo masuk sini, angkutan mau jalan, ntar lagi jalan. Tetap aja yang masuk belakangnya, Bi. Akhirnya mau nggak mau, loh ini kan aneh banget, kenapa nggak ada yang masuk ke angkotku? Selama ini aku menjalani profesi ini ya biasa aja, natural. Kalau misalnya kurang dikit ya lumrah lah. Nggak ada sama sekali yang mau masuk ke angkotnya dia, Bi. Itu akhirnya yang di belakang yang penuh, dia geser sedikit jalan lagi. Kedua seperti itu, terus Bi nyampe mau maghrib tank. Itu kalau misalnya sejam segitu, 20 menit aja itu udah berapa angkot bisa jalan begitu ya. Cepat penuh begitu. Akhirnya dia menyisain angkot yang belakang tinggal 2 biji. Itu pun masih dia nggak mau ngambil anggota, nggak mau ngambil penumpang, masih nyantai di belakang. Itu Kasman mulai berpikir, aku sebenarnya ada apa ini? Kok angkotku nggak ada yang naik? Satu pun nggak ada yang naik. Aku itu sial opo. Kalau misalnya kata emak dulu, dia kan sebenarnya orang Jawa. Jangan man, kalau Sabtu jangan berangkat, kamu jangan narik. Hari naas. Gitu iya katanya hari naas. Tapi ini Sabtu memang. Tapi apa hubungannya? Sabtu yang kemarin juga rame, kemarin dulu juga rame. Loh ini sesepi-sepinya paling nggak setengah lah kayak gitu, Bi. Kok ini nggak ada orang sama sekali? Udin Pele nyampe ngelus-ngelus Kasman lagi, ngelus-ngelus Kasman. Man, kamu itu ada apanya man sebenarnya? Jangan-jangan di angkotmu ada memedinya atau apa? Kamu dari mana? Nggak tahu, tadi kan di bawah Warno. Tadi pagi di bawah Warno setengah hari, aku nggak ngerti dia kemana. Warno dari sini, mangkal di sini juga, baik-baik aja, dia juga rame. Kenapa ya Din ya? Kata dia begitu, Bi. Dia ngeluyur lagi ke warung, udah mulai sepian kan. Udah mulai sepian. Akhirnya si tadi Kasman ini mulai mikirnya yang enggak, Bi. Aku iki ngalami kejadian apa ngelakuin kesalahan apa ya, diperiksa bannya juga nggak kempes, angkot di dalam juga bersih, mesin nyala. Akhirnya dia itu
Lah wis kalau kayak gini Kursinya udah dicek belum? udah dicek semua Ada. Bi. Ada. Oh ada, kali aja nggak ada kan pas dicek kursinya. nggak Akhirnya ada. Kasman itu dia masuk, dia juga penggemarnya ini sih Bung Roma Bi. Dia nyetel lagunya Soneta. Daripada pusing masuk aja. Kalau yang lain ada angkot di belakang mau ngisi penumpang ada yang masuknya monggo. Aku ini udah kacau pokoknya. Yang jelas aku mau masuk, dia itu akhirnya masuk ke dalam ya di belakang kemudi. Musiknya playernya dinyalain lagunya Rhoma Irama biasa Bi. Dia coba dinikmatin, nggak usah mikir yang macem-macem. Tetap aja nggak ada yang mau masuk Bi. Masuknya angkot belakang lagi Bi. Sampai angkot belakang jalan itu habis maghrib persis dilalai dia itu kayak ngeliat apa ya, tidur sebentar. Kangkin capeknya itu dia ngeliat begini loh. Di itu kursi Di belakang situ kemudi ya dia ngeliat begitu itu pas bangun-bangun. Kayak dia ngerasa kayak bukan di situ gitu loh Bi. Maksudnya terminal masih sama kayak tadi, tapi sepi banget katanya. Terminal itu sepi banget, orang dagang masih sama, jajar-jajar warung-warung. Tapi nggak ada orangnya. Ada bis juga, orangnya nggak ada. Paling 1-2 di warung itu 1-2 itu orang duduk, tapi kayak orang yang pikir matanya itu kosong begitu ya, nggak ada aktivitas komunikasi atau misalnya yang lagi medang itu nggak ada. Ini kok kayak gini banget, kenapa ya? Aku kok kayak ada di tempat yang beda gitu. Tapi orang yang lewat juga nggak ada. Ini terminal rame banget, terminal gede kayak gitu. Gue bayanginnya kok Pulau Gadung ya. Kenapa? Terminalnya. Terminalnya Pulau Gadung. Ya mungkin atau di daerah Bekasi atau mana. Jadi buka. Gue buka aja yang timur-timur dulu gitu Oke, baik. Nah itu akhirnya pas lama ditungguin dia mulai lebih kacau, lebih kok merinding, ada apa dengan aku, ada apa dengan angkotku. Nggak lama dari kejauhan itu nampak di balik bis yang berjentrak-jentrak begitu. Mungkin menurut Kasman penumpang dari bis itulah. Ada sosok laki-laki pakai jaketnya hitam, celananya hitam, celana jeans hitam, pakai jaket hitam yang meling-meling itu lebih yang kulit ya. Yang kulit itu tangannya gandeng seorang perempuan masih muda. Kalau pikirannya Kasman, ini pasti sopo ya? Calon penumpang. Orang numpak yo apa-apa. Dia mulai nyempatani awake dhewe, mulai down gitu lah. Dia nggak mau naik juga nggak apa-apa, orang tua orang begitu kan. Udah mulai skeptis, tapi menuju ke arahnya dia. Diperhatiin sambil iseng dia ngudut di belakang kemudi kan. Ini orang tampangnya sangar banget katanya. Rambutnya cepak meh kayak tentara, seperti kayak tentara tapi kumisnya kandel banget, hitam banget begitu. Galak modelnya. Itu nggak doyan susu biasanya. Kenapa emang? Kalau nyusu gini sini jadi putih gitu ya. Iya nyangkut ya. Bisa jadi. Kasih susu aja pasti nggak. Badannya tegap banget, usianya itu kira-kira mau 60-an lebih. Jadi pria udah tua gitu, tapi masih tegap banget. Nah ini di belakangnya ya aku bikin. Belakang atau samping? Di belakang larinya karena begini. Di belakangnya. Jadi bukan digandeng, lebih tepatnya ditarik. Itu kayak diseret, ditarik, dipaksa begitu ya. Si perempuan tadi dari kejauhan makin dekat ke arah angkotnya Kasman. Dia itu kayak nolak tadi si pria tadi, tapi nggak bener-bener menolak. Kayak mungkin aku harus ikut sama dia tapi pengen nolak. Kayak mukanya itu mau ngomong tapi nggak keluar suara. Dia itu nahan. Lah modelnya kayak apa Mang? Itu kan cerita kemarin orang udah tua banget Bi. Ceweknya cakep, pakai jilbab tapi nggak cuman diginiin doang, rambutnya kelihatan, tapi bawahnya pakai celana jeans, pakai kaos. Ayu lah pokoknya anaknya ayu. Celana gaib bawahnya, celana jin. Celana jeans sama dengan celana gaib. Celana gaib itu istilah dari ngobor gitu ya. Istilah dari ngobor ya. Jaketnya jaket lu gaib banget gitu ya. Jaket jeans soalnya, pakai jaket jeans. Baik. Kesempatan ini aku gunakan untuk Giliran ngomong sendiri gitu ya, lo pakai buat nyalain. Terus gimana? Nah itu makin lama makin dekat, anehnya makin lama makin dekat, aku mau makin merinding, seolah-olah itu si tadi bener-bener dia itu sosok siapa ya, orang yang jahat menurutku, mungkin orang yang jahat. Ini kok cewek tadi kayak bukan anaknya. Kalau anaknya itu nggak begitu perlakuannya, paling di samping, kalau enggak ya nggak digandeng gitu. Jadi tangan sininya uratnya kayak kelihatan bulu-bulu kayak gini. Terus kadang gandul dipaksa begitu. Si ceweknya mau gandul tapi tetap aja dia ngikut.
terlingak-linguk ke belakang kayak gitu. Sampai di samping pintu angkotnya Kasman itu berhenti. Cuman ngelirik doang yang laki-laki cowok tadi. Cuman ngelirik ala Kasman berarti kesini ya. Cuman ngelirik, Masya Allah, yung tatapannya kayak mbak jelek. Yang lirik itu si cowok tadi, bapak tadi, mbak jelek kayak tadi. Itu aku seolah-olah pengen ngomong, Pak aku nggak narik. Seperti itu, Bi. Ada rasa takut. Dia mering, Pak aku nggak narik, aku perai, Pak. Tapi nggak bisa ngomong. Tapi ini Mas, sorry Mas, aku kan manggil tetap Mas. Dia pengennya tua tapi dipanggil Mas. Biar lebih muda. Biar lebih muda. Waktu itu jenengan, ini di luar tema ya, sonetannya masih hidup. Masih, kata dia masih hidup. Nanyainnya itu aku juga suka Roma kan. Akhirnya itu tahu-tahu masuk si tadi pria tadi itu masuk. Mbok blenet gitu katanya. Itu ya orang namanya masuk angkot ya begitu. Enggak, kayak berat begitu loh. Modelnya kayak berat banget, emang orangnya gede tinggi sih. Ya udah jangan dibahas, aku bilang begitu. Itu si perempuan tadi masih gandul, tangannya itu masih pegangan pintu yang luar, jadi masuk tapi masih begini loh, Bi. Masih gandul, akhirnya tetap itu kalah kuat atau apa. Tapi kalau menurutku lari kayaknya bisa loh. Tapi dia terpaksa, lebih tepat terpaksa itu masuk. Yang sialnya lagi, ceweknya itu duduknya sampingnya bapak-bapak tadi. Jadi aku nggak bisa ngeliat dari ini gitu loh, nggak bisa ngeliat dari itu. Loh, terus ngapain lagi? Nah itu di depan pemandangannya aku mulai nyadarin begini ya. Ini kok aneh banget, aku merinding. Di depan sepi semua, nggak ada aktivitas. Siapa lu atau si Kasman? Kasman. Oh Kasman, iya. Aku baru merinding sekarang, karena di ngubur itu kan, ya kan. Ada aura dari dirimu, ada situasi ini begitu. Iya. Apa iki? Nah itu terus. Nah itu aku kok mulai aku merhatikan sekeliling. Iki terminal rame loh, sepi. Orang itu ya pada duduk tapi nggak ada yang ngapa-ngapain. Aktivitasnya nggak ada yang berarti, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang apa. Loh kok kayak gini? Itu lagi aku mikir begitu, lali, lupa kalau di belakang udah ada yang naik, dipegang dari belakang, dari bapak-bapak tadi, Mbak Nyes gitu. Masya Allah kayak copot, aku hampir teriak tapi malu. Iya pak, dia galak orangnya. Terus ngomong gini, Mas jalan, suaranya gede Bi. Kalau dia nyontoin kayak iklan itu, Mama pulang yuk, kayak ngomong kayak gitu, bisa olah suaranya gede kayak gitu. Ya udah, suara jangan dipermasalahkan. Terus ngapain? Aku kok nurut aja katanya. Aku tiba-tiba nurut, bukannya nungguin yang lain buat tambahan. Aku nurut. Jalan angkotnya. Aku jalan mau keluar area terminal tadi. Nah, pemandangannya yang bikin aneh lagi. Terminal itu makin ke sana. Tadi benar di pandangan mataku lagi belum jalan. Masih situasinya kayak terminal tadi. Kesananya pas jalan, kayak warung-warung kuno katanya, terminal Tempo dulu kayak gitu, ganti Bi. Warung-warungnya itu dari bambu, dari ya pagat-pagatnya itu masih kayu-kayu seperti itu. Masih jalannya yang tadinya halus kok gelombang kayak gini. Aku iki pengen mudun katanya, aku pengen keluar, tapi nggak bisa. Yang jelas aku tuh masih kayak gini aja. Pertanyaannya, musiknya masih hidup apa? Hidup katanya, musiknya masih hidup. Nah itu mulai keluar area terminal, tapi aku sekali-kali nengok ke belakang, mobil bisnya juga kayak gitu Bi, masih model yang ada lancipnya begitu loh Bi. Model-model zaman kuno, mobil bisnya kayak gitu. Loh aku di mana? Aku kok kayak gini? Sekali nengok ke belakang, ya bapak-bapaknya masih sama. Itu sekali-kali kelihatan ceweknya itu mau pindah ke arah seberang, tapi ditarik lagi. Aduh, dia mulai deg-deg, dia bawa mobil itu mulai deg-deg. Ini keluar dari jalan area terminal tadi. Jalannya sama Mas. Jalannya sama, rame katanya. Iya, aku keder, aku bilang. Sorry, gimana? Gue bingung jadinya. Ya aku juga keder. Jalannya rame lagi kayak jalan biasa, Bi. Setelah keluar area terminal. Terminalnya kayak Tempo dulu. Pas keluar jalan rame lagi dan jalannya sama, normal. Mobil-mobilnya komposisinya sama kayak mobil-mobil biasa. Itu tapi nggak lama, Yung. Kok nggak lama piye? Itu kan kalau misalnya trayekku keluar itu ke kiri terus ngulon terus arah Bekasi ke sana. Itu berarti di timur Bekasi ya? Iya, jadi ngomong itu ya. Itu tahu-tahu aku beloknya ke arah kanan, itu bukan trayekku.
Tapi seramai orang kayak gitu, ada aja apa ya petugas, nggak ada yang ngomong, jangan kesini, kamu kesana gitu kan, aturan melanggar Bi. Itu nggak ada yang mempersoalkan. Aku juga mobil melakukan ini jalannya kayak sekitar 40-30 begitu. Tapi di masih area terminal tadi karena banyak orang, itu paling ya pelan-pelan begitu merayap lah. Kesananya itu jalannya paling banter segitu. Kamu sampean nggak ngegas kali. Aku nggak pengen ngegas nih, aku pengen alon-alon wae, katanya seperti itu Bi. Nah ini bukan trayekku. Setelah berapa lama jalan, mungkin 15 menitan, ini tahu-tahu aku kayak apal sendiri, jalan belok ke arah kiri Bi. Aku tak pikir-pikir ini masuk ke area mana, gak usah diomongin bisa Bi ya. Nah itu masuk ke sebuah jalan, tadinya aspal, ini ada rumah 1-2, kesononya udah nggak ada rumah sama sekali. Adanya cuman kebun-kebun, tapi banyak kan Tegalan lah begitu. Tapi di sana ya Bi ya. Iya, di sana bukan di Tegal. Apa ya, banyak kan alang-alang kering seperti itulah, nggak ada air seperti itu. Itu tapi hamparan luas begini, jalannya berubah jadi banyak batu, cowal-cowel kayak gitu, nggak jelas ya, kayak gini nyat nggak jelas. Ini aku ngeliatin ke belakang lagi, pria itu lagi ngeliatin ke arah mataku kayak mbak jeleb lagi. Aku makin takut. Akhirnya tetap aku kayak seolah-olah ini lagi mikir aku mau mandek, cari alasan gitu loh. Dikit-dikit nengok gini kan ke bawah gitu kan, dipelanin lagi terus mandek. Mas, dia suaranya gede banget. Mas, banyak nggak apa-apa. Dianya ngomong begitu. Aduh, memang banyak nggak apa-apa, aku cuma pengen nyari alasan main turun begitu lebih. Nyari pom bensin mana ada kayak gini, aku mau nyari alasan supaya turun. Tetap aja dia tahu lebih dulu Bi. Kayak aku ini ya Pak, ada kepengen kencing, enggak, sampean baru kencing tadi. Dia ngomong kayak gitu Bi, ketahuan duluan. Ki wong apa dudu manusia apa enggak gitu kan kata dia. Terus dia jalan, Mas bentar lagi sampai kok, nggak usah keder kata dia. Udah emang jatahnya sampean katanya begitu Bi. Terus akhirnya dia jalan pelan sampai itu kan suasananya udah malam Bi. Lamanya udah malam banget, tapi karena itu ini yang aneh, di tahun segitu tetap harus ada banyak rumah. Ini kok cuma hamparan-hamparan kayak gitu, ilalang apa. Tapi karena memang malam terus kosong, tetap kelihatan. Sana sini tuh ngomplong luas. Nyampe dia itu ngelewatin sebuah sungai. Setelah sungai itu ada katanya sebuah rumah gede. Ada rumah gede satu-satunya tok. Tapi ada pagernya. Rumah ada pagernya tapi nggak ada tetangganya, magerin apa buat pantas-pantas kata Kasman kan. Dia berhenti karena Mas di depan berhenti, dia bilang begitu yang penumpangnya Bi. Akhirnya Kasman berhenti di depan tadi, pas di depan pagar, masuk aja Mas, itu pagarnya buka. Tapi Pak udah masuk aja, saya bilang masuk ya masuk. Dia itu masuk Bi ke area rumah tadi, rumahnya catnya warnanya putih. Tapi nggak tingkat tapi gede katanya, ada tundagan begitunya, tinggilah rumahnya. Itu di depan rumah yang aku lihat ada orang badannya gede-gede juga, itu diem. Apa ya kayak centeng katanya, modelnya kayak centeng, tapi pakaian biasa kayak pakaian kita begitu. Itu tahu-tahu aku disuruh berhenti, pria tadi keluar sama itu narik cewek tadi yang dibawa sama pria tadi ya, sama orang tadi. Tapi seolah-olah ini aku ngerasain kayak cewek itu minta tolong ke aku, tapi nggak kuasa. Emang rasanya gimana? Dia nggak ngomong, cuman pas ditarik keluar, sembari dia keluar di pintu itu kayak mau ini megang Kasman, tapi kenanya belakangnya gitu loh, joknya belakang kayak gini. Tapi aku sempat nengok, Mbak kenapa sih pengen ngomong kayak gitu, nggak bisa mulutnya Bi. Itu langsung digandeng, dia muter ke depan, terus narik si cewek tadi lagi ke arah Kasman. Nanti urusan anak buah saya, udah tungguin di sini katanya begitu Bi. Di sini dak dikduk. Aku waktu itu nanyain lagi biar nggak tegang. Musiknya apa? Musiknya kayak ngeledekin aku kok. Apa? Berdebar hati kayak gitu Bi. Pas lagi kayak gitu Bi. Itu iya ngarahin dia bilang enggak, musiknya pas kayak gitu kayak ngeledekin banget, berdebar gitu. Pas lagunya itu. Akhirnya aku loh, tapi ini mobil asli, musiknya asli. Nah ini kemana gitu? Dia jalan ke sana. Ini makin gandul si cewek tadi kayak gini Bi. Ditarik nggak mau tapi dipaksa. Sorry, tanggung.
Oke, ini waktunya, Bi. Lo nyalain dulu. Udah. Terus Itu jalan, ada taman, tapi kata dia sih nggak begitu bagus. Jangan dibahas, maksudnya tamannya jauh apa enggak, aku bilang. Oh enggak, kalau rumahnya bagus kan tamannya kudunya bagus. Itu cuman tanamannya kayak kembang urip tok katanya. Tapi jalannya itu kayak batu yang ditatain begitu rapi banget. Sekitar 20 meteran dari arah angkotku, dia jalan ke sana. Pas di depannya pria yang dua tadi, yang di bawah, ya di depan rumah gitu ya. Mereka agak membungkuk. Terus kayak ngomong sesuatu sama yang sebelah kiri. Itu nggak lama, si tadi pria yang tadi yang tua itu masuk dalam rumah sama si perempuan tadi, Bi. Masuk dalam rumah. Nah ini yang badannya gede banget tadi, nyamperin ke aku. Ya Allah, di sininya lebih gede tadi dari si tadi orang tadi, Bi. Badannya lebih gede. Mau ngapain? Jangan-jangan mau ngapain? Ini aja udah aneh banget. Aku kalau bisa, tadi aja mau putar balik nggak bisa dinyalain katanya si mobil nggak bisa dinyalain. Tapi tahu-tahu tiba-tiba pas orangnya udah deket nyala lagi, Bi. Nah orangnya udah deket, musiknya masih berdebar. Aku bilang tak gitu. Iya masih musiknya itu, masih lagunya berdebar. berarti masih dalam durasi sekitar 3 atau 4 menit ya? Iya, Karena lagunya belum habis. masih belum habis. Dia nyamperin, aku sengaja kacanya riben itu tak tutup, Bi, katanya. Masih putaran begini kan, Bi. Ditutup, tahu-tahu tangannya udah nyampe masuk gitu. Kayak gitu, Bi. Tangannya jadi nyelos ganjel begini. Om, kata dia begitu. Om, iya, dibuka lagi. Itu yang bikin aku takut tapi geli banget. Pasti ada lucu-lucunya, aku bilang gini. Iya, ntar dulu aku ceritain. Dia tuh badannya gede, kumisnya juga tebal, rambutnya botak. Itu kayak bawa duitnya duit tahun-tahun lama, Bi, duit tahun lama. Jadi dia apa namanya kan bilang ada kata-kata yang tadi aku nggak sampaikan. Jadi kamu nggak usah bingung, biasa kamu teriak muter dapat seberapa tak ganti segitu, katanya begitu. Itu tahun-tahun segitu ya, duitnya nggak jauh beda, tapi masih lama, tempo lama kayak gitu, Bi. Itu ngomongnya, Mas berapa sih? Ngomongnya kayak cewek, Bi, katanya, Bi. Lenje gitu loh. Masa sih, iya badannya gede. Mas berapa sih semuanya, kayak gitu. Aku pengen ketawa tapi takut, katanya begitu. Ah ini pasti ngarang situ, aku bilang. Enggak, kayak cewek. Itu kesana baliknya, jalannya nggak tegap lagi. Mumpung nggak ada bos, katanya gitu. Aku bilang ngomong gini, Om, kok situ ngomongnya kayak gitu? Emang aku ngomongnya kayak gini, katanya dia begitu. Nah sekarang kalau tadi jalannya tegap banget. Kalau nggak ada bos aku nggak tegap. Udah jangan ngomong sapa-sapa. Jalan ke sana diperhatiin, itu bikin ketawa kata Kasman. Takut tapi jalannya biasa ngelambe, kayak gitu. Hibrid ya? Hibrid, jalannya hibrid. Satunya juga sama katanya. Kayak gosip begitu loh, Bi. Terus duduk-duduk nggak apa namanya, dia jagain bener-bener kayak gitu. Nah, habis itu kejadiannya apa lagi? Aku putar balik lagi ke sana dari keluar area itu. Terus sama jalannya sama persis keluar tadi sepi sampai tadi tempat rame tadi. Itu ganti pertigaan rame lagi, Bi, katanya. Normal lagi sampean pulang. Enggak, aku ke terminal ngobrol sama tadi udah ada Udin Pele lagi. Kok baru nyampe Udin Pele ngomong begini, Bang, ngapain sih situ nggak berangkat dari tadi, ditungguin, ngomongnya kayak gitu, Bi. Maksudnya gimana? Penumpang rame, ini kan tanggal muda, situ nggak berangkat, ngapain? Udah banyak duit, udah kaya, digituin, Bi, katanya. Lu aku dari tadi di sini, ngapa nggak ada situ? Itu diomongin kayak sopir-sopir yang lain. Ya man, lu kok nggak berangkat, katanya kayak gitu, Bi. Jadi kan aneh banget jadi pertanyaan si Kasman ya. Aku berangkat, aku ke terminal. Ada Udin Pele, ada yang lain-lain juga. Ini dilewatin kok katanya aku nggak kemari, katanya seperti itu. Itu nggak terjawab yang dialamin si Kasman. Malam itu dia nanya ke teman-teman, ke tetangga kontrakan, itu kamu lagi digangguin setan terminal kali, kayak gitu. Itu sampai cerita ke aku juga, dia tetap nggak dapat penjelasan. Jadi cuman seperti itu, Bi. Iya. Udah. Iya. Durasinya udah lumayan. Oke, lumayan. Jadi nggak ada ketemuan yang serem-serem, cuman dia ngalamin yang aneh gitu, aneh gitu. Iya.
Gue harus ngomong apa nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah berarti ya? Iya. Udah tutup aja nih. Tutup aja. Oke, terima kasih Bro Ayung Kan udah atas bilang ceritanya. semoga serem, kalau nggak serem ya gitu. Enggak, ini bukan masalah serem, nggak serem ya. Serem itu buat gue masih serem banget nih kayak gini. Itu juga menyisakan satu pertanyaan sih. Itu tuh apa gitu. Tapi ya udah, biar aja nggak terjawab gitu ya. Siapa Nanti tahu biar kalau ketemu Mang Kasman lagi dia ngomong sambungannya. biar aja nanti kawan-kawan yang menyimpulkan gitu. Iya, siapakah dia itu ya? Terima kasih. Siapa dan maksudnya itu apa gitu. Mengalami kejadian seperti itu. Gitu. Drama tadi yang nyeret si Maksudnya orang perempuan itu maksudnya apa gitu, itu apa gitu, kita nggak tahu. Itu nanti biar kawan-kawan aja yang menyimpulkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.